Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Dr. Slump. Oke, jadi yang menyebabkan Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Park Hyung Sik. Jadi Mai udah lama banget nih ngikutin dramanya Hyung Sik. Dan begitu tahu dia ada drama baru, langsung Mai masukin di watching list Mai. Dan drama Dr. Slump ini ternyata tidak mengecewakan sama sekali ya. Mai suka banget malah sama drama ini. Oke, drama Dr. Slump tayang di network JTBC sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang pada bulan Maret yang kemarin dengan genre romantic komedi. Oke, langsung aja nih Mai ceritain tentang apa sih drama Dr. Slump ini. Jadi di sini Park Hyung Sik berperan sebagai Yo Jong Woo. Dan Hyung Sik ini adalah seorang dokter bedah plastik. Wah, jadi Mai sudah pernah cerita ya di drama review Mai sebelumnya kalau Mai itu suka banget nonton K-drama. Salah satu alasannya ya selain karena aktor-aktornya ganteng gitu ya. Alasan berikutnya adalah Mai itu suka di hampir di setiap drama itu mereka punya profesi baru ya, lead male-nya gitu ya. Lead male, lead female-nya itu punya profesi baru. Jadi di drama itu juga mereka itu tidak hanya profesi, misalnya mereka dibilang iya profesi dia guru gitu, tapi tidak ada detail cerita yang menyangkut ke guru. Ada ya, di drama ini banyak banget gitu cerita yang menyangkut ke bedah plastikan ini, karena si Yo Jong Woo adalah seorang dokter bedah plastik gitu ya. Dan dari situ juga Mai belajar berapa prosedur gitu ya, meskipun nggak detail gitu ya, tapi menurut Mai ini menarik banget ada prosedur-prosedurnya. Dan juga seperti alasan kenapa dokter bedah plastik itu dibutuhkan gitu ya. Kan banyak kata-kata negatif lah pokoknya tentang dokter bedah plastik gitu kan, karena dibilang kenapa kamu merusak wajahmu, itu pemberian Tuhan dan segala macam. Tapi yang membuka pikiran Mai adalah ada orang-orang tertentu yang tidak seberuntung kita ya, yang maksudnya struktur wajahnya ini normal gitu ya. Oke, maybe I'm not that pretty tapi pretty itu kan ini ya sebenarnya sangat relatif gitu ya, kalau mau dibilang cantik atau enggak gitu ya. Tapi kamu pernah kebayang kalau misalnya ada seorang yang terlahir tanpa hidung misalnya, maaf ya, atau ada suatu kejadian yang membuat wajahnya rusak gitu ya, dan dibutuhkan operasi besar gitu. Disitulah dokter bedah plastik itu dibutuhkan gitu ya. Nah dari situ Mai belajar gitu ya dari drama ini gitu. Nah menarik banget nih karena di drama-drama sebelumnya sejauh yang Mai ingat itu Mai belum pernah lihat tonton drama yang tokoh utamanya itu dokter bedah plastik gitu ya. Jadi Mai seneng banget gitu ya. Dan Yo Jong Woo ini sangat terkenal sampai dia mendapatkan gelar dokter plastik nasional, pokoknya sejenis itu gitu ya, mendapatkan gelar dari pemerintah gitu ya. Ya si Jong Woo bilang ya meskipun operasi yang dia lakukan itu bukan operasi antara hidup dan mati seperti dokter pada umumnya, tapi dia senang dia bisa membangkitkan kepercayaan diri seseorang. Jong Woo bilang begitu ya. Nah di satu sisi ya Jong Woo itu orang yang sangat ceria gitu ya, dan dia friendly, easy going, dia baik banget sama orang-orang di sekitarnya ya, sama perawat-perawatnya juga baik banget dia ya. Oke, that's Yo Jong Woo yang pinter banget juga. Ini nggak boleh dilepaskan ya, sisi yang ini pinter banget. Oke, di sisi yang lain nih Park Shin Hye si cantik ini yang dibilang mirip Suzy ya. Ya memang Mai itu suka banget sama Suzy gitu ya. Ngeliat Shin Hye itu Mai akui memang mirip banget sama Suzy. Bukan, kebalik, Suzy itu mirip banget sama Shin Hye ya. Oke, karena Shin Hye lahir duluan. Coba ada drama yang ini ya, Shin Hye bisa jadi Onya, terus Suzy jadi Dongsengnya, ini keren banget kayaknya ya. Oke, Park Shin Hye di sini berperan sebagai Nam Hanel. Dan Hanel ini adalah seorang dokter juga. Dan sekali lagi ini juga menarik banget buat Mai karena Hanel adalah dokter anestesi
anestesi. Wih, keren nggak? Jadi banyak juga yang Mai pelajarin tentang dokter anestesi gitu ya. Seperti yang salah satu kalimat yang Mai inget banget yang dikatakan oleh Hanel gitu kan. Ini di episode-episode terakhir gitu, masih fresh from the oven. Oke, jadi Hanel bilang gini, banyak orang mengira dokter anestesi itu setelah pasiennya tertidur ya. Kamu tahu kan fungsi dokter anestesi ya? Kalau nggak tahu, googling. Nah, katanya setelah pasien tertidur, maka dokter anestesi akan meninggalkan ruangan. Padahal tidak. Dokter anestesi ada di sana untuk mengontrol kadar tekanan darah, detak jantung, dan masih banyak lagi ya. Jadi dokter anestesi itu yang paling aware istilahnya dengan kondisi pasien, dan dia harus melaporkan itu kepada dokter yang memimpin operasi kalau terjadi sesuatu perubahan pada pasiennya. Wah, dari situ keren ya, keren banget gitu. Oke. Nah, Hanel ini dia berjuang di satu rumah sakit ya untuk menjadi profesor. Jadi cita-cita Hanel adalah menjadi seorang profesor. Dan apa kesamaan Jongwoo dan Hanel? Mereka sama-sama pinter. Selain itu, mereka juga bersekolah di SMA yang sama ya. Nah, bayangin tuh, dua anak pinter di SMA yang sama, sekelas lagi. Waduh, gawat banget. Jadi kamu bisa bayangin kan persaingannya antara Jongwoo dan Hanel. Jadi Jongwoo ketika SMA gitu kan, dia so full of himself gitu ya. Ya, why not gitu. Dia ganteng, dia pinter, dia serasa memiliki segalanya. Dia juga kaya ya. Nah, jadi Jongwoo, tapi ini beda ya. Jongwoo itu ya tidak pernah benar-benar harus belajar setengah mati gitu ya. Mungkin he is born smart, kayak ada orang yang kayak gitu ya. Nah, ketika Hanel datang nih ke sekolah itu, dan gosip-gosip beredar tentang Hanel, betapa cerdasnya Hanel, karena Hanel ini anak pindahan ya, dari Busan ya, dia anak pindahan gitu. Dan ketika Hanel itu datang, Jongwoo itu mulai merasakan ada aura persaingan nih dengan si Hanel gitu. Apalagi Hanel memang tidak main-main ya dari gaya dia belajar. Dia seperti yang Mai bilang tadi, Jongwoo kan sepertinya born smart ya. Dia tidak perlu banyak belajar, tapi ketika melihat Hanel itu beda. Hanel itu tekun, dia smart dan tekun ya. Jadi itu membuat dia benar-benar smart gitu. Hampir di semua waktu yang dia gunakan itu untuk belajar ya. Jadi benar-benar kutu buku banget si Hanel ini gitu. Nah, akhirnya si Jongwoo pun merasa tersaing, dan Jongwoo pun mulai belajar lebih giat lagi gitu ya. Dan ya dua-duanya saling mendahului gitu ya. Dan mereka sebagai saingan juga gimana ya, care tapi dianggap saingan ya, kayak gitulah ya di masa SMA gitu. Nah, pada suatu hari ini, kenapa nih drama ini dinamakan Dr. Slump ya? Kalau kita mau cari tahu arti slump, sebentar ya, Mai mau cari tahu slump di bahasa Indonesia jadinya apa ya. Sekali lagi Mai nontonnya pakai subtitle English ya, jadi ya seperti itulah. Kemerosotan, dokter yang merosot. Kenapa mereka dinamakan itu? Mai ceritain satu dulu. Jadi si Jongwoo suatu hari itu melakukan operasi ya pada seorang yang terkenal nih. Dia adalah pemilik dari kasino ya yang ada di Makau gitu ya. Di Makau kan? Ya. Jadi benar-benar inilah ya, maksudnya Jongwoo itu harus super hati-hati karena ini kan bukan orang biasa gitu ya, si wanita yang melakukan prosedur ini gitu ya. Dan Jongwoo sih harusnya dia excellent, dari bilang dokter bedah plastik nasional gitu ya. Tapi ada suatu kesalahan ketika Jongwoo melakukan operasi ya, mendadak itu pasien itu mengalami pendarahan. Padahal dari semua yang sudah Jongwoo baca, harusnya pasien ini tuh tidak apa-apa gitu ya. Kok bisa gitu? Dan
ini main cerita dulu dari sisi Jongwoo ya. Dan ketika pasien itu berdarah-darah itu ya, itu menciptakan kengerian dan trauma luar biasa pada Jongwoo gitu ya. Sampai ternyata ya pasien itu pun meninggal karena pendarahan itu. Dan Jongwoo dituntut karena dianggap membunuh, kasus pembunuhan gitu ya, Sarin Sakwon. Oke, jadi Jongwoo dibawa ke pengadilan gitu. Dan si jaksa itu menuntut Jongwoo, katanya Jongwoo itu harusnya tahu bahwa pasien itu diberikan suatu obat gitu ya, yang katanya bisa mengencerkan darah, pokoknya sejenis itu gitu ya. Jadi pasien itu mengalami pendarahan. Nah, padahal Jongwoo bilang tidak ada obat itu di kliniknya. Dia punya klinik gitu ya, klinik gede. Dia bilang tidak ada itu di kliniknya, dan dia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memberikan obat itu ke pasien. Tapi jaksa menemukan botol obat yang dimaksud. Jadi nih si Jongwoo itu dijebak oleh seseorang. Siapa sih yang jebak Jongwoo sebenarnya ya? Dan itulah kemerosotan Jongwoo. Jadi dia kaya raya, dia yang model iklan di mana-mana, sampai diputus kontraknya. Jadi kayak cancel culture, dia kena cancel culture. Jadi Jongwoo yang dari kaya dan memiliki segalanya, full of himself, sampai nggak punya apa-apa lagi, dan dia berjuang di pengadilan ya. Dan Jongwoo pun harus kehilangan rumahnya, dan dia tinggal mencari tempat tinggal baru, yaitu dia mendapatkan tempat yang bisa disewa di loteng rumah Nam Hanel. Nah, sedangkan nih Hanel sama Jongwoo ini kan musuh besar, musuh bebuyutan di masa SMA. Jadi gimana nih ya? Nah, di satu sisi kemerosotan Hanel sebagai seorang dokter anestesi gitu ya. Hanel itu excellent banget gitu ya. Bahkan profesor dia gitu ya, pernah nih ada satu adegan Hanel itu diajak operasi gitu ya, ikut operasi, dan si profesornya itu aja sampai gemeteran dan membuat pasien itu jadi memar gitu ya, karena dia ingin mencari nadi, dia gemeteran tangannya ya. Dan Hanel yang excellent banget, Hanel sekali tusuk itu langsung benar ya. Jadi keren banget gitu ya si Hanel ini. Tapi itu juga yang menyebabkan si profesor ini menindas Hanel. Jadi Hanel ini adalah tipe yang dia tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikiran dia gitu ya. Dia takut menyakitin orang gitu ya. Dia sering mengorbankan dirinya. Nah, karena itulah Hanel ini sering dimanfaatkan oleh orang. Dan pada suatu hari ini Hanel meledak gitu ya, karena terus-menerus ditindas oleh profesornya. Dan meledaknya Hanel adalah dia menendang profesornya dan juga berteriak. Well, kamu tahu apa akibatnya kan? Jadi dia diusir dari rumah sakit tempatnya bekerja gitu. Jadi dia sampai dipecat gitu. Nah, pada saat itulah dia bertemu dengan Jongwoo yang tinggal di atap rumahnya, dan mereka ini sama-sama menjadi dokter slum gitu ya. Jadi si Jongwoo berjuang di pengadilan gitu ya, dan Hanel itu berjuang untuk bangkit dari perasaan. Nah, Hanel itu akhirnya dideteksi mempunyai depresi yang parah gitu. Hanel pun sampai harus pergi ke rumah sakit jiwa mental ya, mental health care gitulah ya, kira-kira ya, untuk ketemu sama psikiatris gitu ya, karena dia itu ketika dites dia itu ketahuan depresinya parah banget, apalagi dia dipecat dari pekerjaannya gitu ya. Jadi selama sepanjang hidup dia yang dia habiskan untuk belajar, ternyata juga memberikan tekanan pada dirinya gitu ya. Dan dia sedih banget waktu tahu dia depresi. Jadi si Hanel menderita depresi, Jongwoo itu menderita karena dia di frame gitu ya, dikambing hitamkan gitu ya, dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Dan juga ternyata si Jongwoo ini ada PTSD juga, karena dia trauma melihat darah yang banyak itu gitu ya, sampai itu mengganggu tidurnya gitu ya. Nah, akhirnya nih Hanel dan Jongwoo ini, spoiler, mereka menyatukan tangan mereka gitu ya untuk melawan
penyakit mental yang ada dalam diri mereka, dan juga melawan ketidakadilan yang didapatkan oleh Jongwoo dan juga Hanul. Hanul ini kasihan banget guys. Jadi di awal cerita gitu ya, dia itu sampai sakit gitu ya, sampai pingsan karena usus buntu. Correct me if I'm wrong ya. Ini kalau Mai tidak salah itu usus buntu ini penyakitnya ya. Jadi dia tuh sampai pingsan. Itu juga disebabkan oleh Hanul itu tidak bisa beristirahat. Karena kan Mai bilang ya, Hanul itu baik banget. Segalanya tuh Hanul itu mau nolong orang gitu ya. Jadi dia kadang-kadang sudah baru aja dia pulang, kan ditelepon profesornya tuh datang. Jadi dia nyaris nggak bisa istirahat. Jadi Hanul itu dibully, dibilang gitu ya. Apalagi Hanul itu dibilang tidak punya teman, gitu ya. Sedih banget. Dan jadi bagaimana nih perjuangannya Jongwoo dan juga Hanul untuk bangkit dari keterpurukan mereka, gitu ya. Nah itu menarik banget ditonton di drama Dr. Slump. Oke, selain itu ada tokoh-tokoh yang lainnya nih. Ada yang namanya Yun Park memerankan Bin Dae-yong. Jadi nih di awal cerita si Bin Dae-yong ini kelihatan julid ya. Dia kelihatan iri banget sama si Jongwoo dan kesuksesan Jongwoo ketika mereka reuni gitu ya. Nah, Dae-yong sendiri adalah seorang dokter bedah plastik juga, tapi di klinik yang kecil dan sepi gitu ya. Nah, tapi nih akhirnya nanti kamu akan lihat bahwa Dae-yong ini adalah seseorang yang percaya sama Jongwoo ya. Meskipun dia iri gitu ya, tapi dia percaya sama Jongwoo karena mereka dulu hubungannya baik. Tapi ada suatu hal, ini lucu banget ya, hal yang membuat hubungan mereka itu pecah gitu ya. Tapi Dae-yong ini adalah satu-satunya orang ya, boleh bilang kayak gitu, selain Hanul yang benar-benar percaya bahwa Jongwoo itu tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya gitu. Dan akhirnya Dae-yong juga nih, kamu bisa tonton ya, ini spoiler gitu ya. Dia juga menerima Jongwoo di kliniknya nanti ya. Nah selain itu Dae-yong juga menjadi teman baiknya Jongwoo lagi nih, mereka baikan gitu ya. Dan hubungan mereka lucu banget guys. Nah tokoh berikutnya adalah Kong Song-ha yang diperankan Kong Song-ha yang memerankan Lee Hong-ran di sini ya. Jadi dia ini adalah sahabat baiknya Hanul. Nah karena Hanul katanya susah punya temen nih ya kan, tapi teman baik dia nih ada satu yang namanya si Hong-ran ini. Jadi kemana-mana kalau dibilang aku sama temenku ya Hong-ran lah, nggak ada yang lain gitu ya. Nah jadi si Hong-ran ini adalah seorang dokter juga ya di suatu rumah sakit gitu ya. Dan si rumah sakitnya Hong-ran ini dengan kliniknya Dae-yong ini dekat gitu ya. Dan suatu hari Hong-ran itu tidak sengaja nih ketemu dengan Dae-yong gitu. Nah kamu bisa antisipasi nih cerita antara Dae-yong dan Hong-ran, karena menurut Mai manis banget cerita mereka karena mereka punya kesamaan. Dae-yong itu adalah seorang duda, sedangkan Hong-ran adalah seorang janda gitu. Jadi mereka masing-masing punya anak. Dae-yong punya seorang putri, Hong-ran punya seorang putra gitu. Dan itulah yang menyatukan mereka akhirnya karena mereka sama-sama parenting gitu ya. Dan akhirnya ya tentu saja berusaha melengkapi keluarga ini gitu ya. Kamu boleh antisipasi cerita mereka. Dan ada satu orang lagi di sini yang namanya Oh Dong-min yang berperan sebagai Min Kyung-min. Jadi nih si Min Kyung-min ini adalah seorang dokter juga di rumah sakit di mana tempat Hanul kerja gitu. Dan dia juga seorang kakak kelas lah, dianggap kakak kelasnya Hanul jatuhnya gitu ya. Pokoknya ya profesor di rumah sakit itu. Dan Jongwoo itu kenal juga dengan Kyung-min karena Kyung-min ini adalah gurunya ketika Jongwoo itu di masa SMA-nya gitu ya. Nah, biasanya kamu tahu kan ada les-les privat gitu. Nah si Kyung-min ini menjadi gurunya Jongwoo. Jadi Jongwoo itu sudah lama mengenal Kyung-min gitu ya. Sampai
ketika Jongwoo itu terpuruk, Kyungmin itu juga ada di sisinya dan menemani dengan banyak bantuan ya, memberikan dia banyak bantuan gitu ya si Kyungmin ini. Jadi tapi sebenarnya Kyungmin ini punya kisah yang menyedihkan banget guys ya. Dan kalau kamu merasa sebel ngelihat Kyungmin gitu ya, itu yang merasakan padahal baru sekitar episode 3 ya, tapi Mai punya perasaan sesuatu pada Kyungmin. Kenapa? Kamu bisa tonton sendiri nanti semuanya ini di drama Dr. Slump. Selain itu dramanya lucu, kocak-kocaknya gitu ya. Dan selain persahabatan, kisah cinta gitu ya, dendam gitu ya, ada juga parenting, tadi Mai bilang parenting ya. Dan selain itu ada juga kisah tentang keluarga. Jadi sini Mai suka banget ya dengan keluarganya Hanel yang suportif banget sama Hanel gitu ya. Dan adiknya gitu ya yang juga perjuangan adiknya, perjuangan omanya, perjuangan Samchonnya gitu ya. Itu semua kisahnya manis banget gitu ya. Itu beda banget dengan keluarganya si Jongwoo. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada juga kisah dari masa kecil mereka gitu ya, kisah persahabatan mereka dan segala macamnya itu, wah semuanya komplit banget di drama Dr. Slump gitu ya. Ya menurut Mai itu kamu nggak akan bosan ya menantikan episode-episode berikutnya atau plot-plot yang berikutnya gitu. Drama ini dibagi jadi 3 bagian besar itu menurut Mai ya. Yang pertama adalah kisah kemerosotan Hanel dan juga Jongwoo gitu ya. Dan ketika Jongwoo itu sudah hampir selesai kisah dia gitu ya, sedangkan Hanel masih berlanjut gitu ya. Nah, paruh kedua itu tentang kisah Jongwoo ketemu dengan si akar masalahnya gitu ya. Dan ketika ini sudah selesai ya, di beberapa episode terakhir itu berkisah tentang kisah cinta yang manis banget antara Jongwoo dan juga Hanel gitu ya. Aduh, pokoknya keren banget ya. Dan bagaimana Hanel bangkit dan menyelamatkan karirnya gitu ya. Nah, itu semuanya komplit, keren banget drama Dr. Slump. Oke. Ini pemainnya banyak banget ya. Ngomong-ngomong ya, pengisi OST-nya nggak main-main guys di drama ini. Ini nih lagu yang dinyanyikan oleh Seulgi dari Red Velvet dan juga lagunya In My Memory. Terus ada Chen dari EXO menyanyikan lagu The Way to Love Myself. Ada juga Hyungsik ya. Kamu tahu nggak, Hyungsik itu adalah seorang idol tun actor gitu ya. Dan ya, kalau kamu sudah nonton drama review Mai yang dulu-dulu tentang Hyungsik ya, kamu tahu bahwa Mai itu kenal Hyungsik udah lama banget. Dan ketika Hyungsik itu menyanyikan OST juga nih di agak-agak akhir episode lah ya dari drama ini, Mai itu langsung tahu ini suaranya Hyungsik. Dan ketika Mai cek, oh benar ya. Jadi memang Mai masih tajam banget nih untuk mengenali suara-suara penyanyi gitu ya. Itu salah satu kemampuannya Mai memang ya. Oke. Oh, tapi kenapa ya? Kenapa ratingnya itu hanya berkisar, ya startnya dari 4 ya, terus naik ke 5, naik ke 6, turun ke 3, naik ke 5, naik ke 6, turun ke 5, naik ke 8. Jadi 8 ini adalah yang paling tinggi ratingnya, jadi episode 10. Setelah itu turun ke 5, naik ke 6, turun ke 5, naik ke 6, turun ke 4, naik ke 6. Itu endingnya di 6%. But why? Kok Mai marah ya? Mungkin beda selera. It's okay, Mai, please. Don't get work out ya. Oke. Coba kita lihat komen para netizen di Asian Wiki. Just finished watching Dr. Slump and I love it so much. Oh, netizen ini baru selesai nonton sehari sebelum ini loh. Wah, lebih baru dia dari Maya. I didn't really expect hype from their chemistry, since I'm used to seeing them as friends in the airs, but I was wrong. Tuh, chemistry-nya bagus guys. Sweet banget. Aduh, Mai suka banget ya dengan chemistry Hyungsik sama si Shinhye.
Nah, ya netizen ini ya katanya, I would describe it as a typical rom-com drama with a rainbow at the end. It did not really bore me. The characters were great. The acting was really fine. Nah, ya, jadi menurut dia lumayan nih, ya lumayan. Yang ini oh, katanya Hyungsik kelihatannya itu masih ke bawah karakter dia dari Strong Girl Bongsun, Happiness, dan soundtrack number one. Oh, bukan, katanya Hyungsik ini agak mirip dengan karakternya di Strong Girl Bongsun, dan katanya Happiness dan soundtrack number one masih lebih bagus dari drama ini. Katanya Shin Hye tidak improve. Kenapa ya? Kamu menurut Mai bagus. Beda-beda selera ya. Oke. Sebelum itu, mari kita lihat ratingnya Dr. Slump di tempat lain gitu ya. Di IMDb mendapatkan 7,5 dari 10. Di Rotten Tomatoes mendapatkan 100. Wow. Romantic comedy that celebrates the K-drama return of superstar Park Shin Hye. Iya. Oke. Now I see. Ternyata Dr. Slump ini ketika tayang itu lawannya adalah Queen of Tears ya. Jadi Dr. Slump itu di bawah Queen of Tears katanya ini ya. Dianggap gagal. Kalau dibilang rating gitu ya. Kenapa acting Park Shin Hye di Dr. Slump? Kenapa? Oke, ini ada beberapa yang sepertinya menarik ya. Jadi minggu kedua Maret 2024 akhirnya Dr. Slump tamat katanya ya. Oke, kita lihat apa sih yang katanya tertinggi pada saat itu. Oh, drama Live Your Own Life. Disusul Queen of Tears. Wow, memang lawan-lawannya gak main-main ya. Ya, ada Wonderful World saat itu juga. Oh, baru Dr. Slump gitu ya. Enggak, ini enggak ngurut dari yang ratingnya tertinggi, enggak ya. Oke, memang lawan-lawannya luar biasa banget ya. Jadi kenapa ini? Oh, katanya acting Park Shin Hye itu jangan hanya dilihat melalui rating. Ini kata para kritikus Korea. Iya, Mai setuju banget ya, karena menurut Mai bagus loh actingnya Park Shin Hye ya. Master romantis komedi, ya. Kelelahan ya. Oh, katanya kalau di rating memang menurun ya katanya. Oke, tapi kritikus Korea memihak Shin Hye nih katanya ya, jangan dilihat melalui rating saja. Iya, Mai setuju banget gitu ya. Percayalah ya. Percaya pada insting yang Mai ini gitu ya. Bagus dengan Dr. Slump ini. Oke, ini dia lagu yang dinyanyikan Chen, The Way to Love Myself. Oke, kita lihat yuk pada pemainnya. Park Hyung Sik yang memerankan Yoo Jong Woo di sini. Kelahiran tahun 91 dengan tinggi badan 184 cm. Member of K-pop group ZEA. Yes. Ya. Oke, jadi pertama kalinya nih, Hyung Sik sudah punya awards ya.
pertama kali Mai itu nonton drama dia itu di Hwarang sebenarnya ya. Hwarang di tahun 2017 sebagai Sammekjong Ji Duirang. Jadi di Hwarang ini drama bertabur bintang juga guys. Dan Hyung Sik ini adalah second lead male di sini ya. Oke, setelah itu Mai nonton dia di drama. Oke, dari situ dia dapat awards kah? Oh bukan, dia dapat awardsnya ini di drama yang Mai tonton, Suits di tahun 2018 sebagai Go Yeon Woo, dan dia sebagai salah seorang tokoh utamanya ya. Ada dua kan tokoh utamanya waktu itu, Mai ingat ini ya, Jang Dong Gun dan juga Hyung Sik. Keren ya, dia berakting dengan Jang Dong Gun ya, sudah senior banget ya. Dan dia mendapatkan Netizen Award di sana, tuh acting yang keren ya. Setelah itu Mai nonton dia di drama Happiness di tahun 2021 sebagai Jong I Hyun ya, sudah sebagai lead male. Ini salah satu drama bergenre zombie-zombian ya. Dan setelah itu Mai sempat ke skip satu ya, sama kayak ke skip satu juga tadi ya. Habis Hwarang ke Suits itu ke skip satu, Happiness ke Our Blooming Youth itu ke skip satu nggak sengaja ya. Jadi Our Blooming Youth di tahun 2023 sebagai Lee Hwan, lead male tentunya ya. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Dr. Slump di tahun 2024 sebagai Yo Jong Woo. I really like him since Stronggle Do Bong Soon. He has really good acting skill. Okay. Super cute. Apalagi nih? Hyung Sik is funny, expressive. Iya. So damn sweet. Oke, nah Mai mau muji lagi nih aktingnya Hyung Sik ya. Dia itu, aduh, gimana ya? Bagus banget ya peran dia kali ini sebagai si Jong Woo itu. Dia so full of himself, dan selain itu juga dia kadang bisa berperan dewasa juga, bisa berperan konyol juga ya. Dan perubahan ekspresinya itu cepat banget gitu ya. Nah itu yang membuat Mai itu memuji banget akting dia ya. Kadang dia childish banget guys, kamu akan sebel gitu ya. Tapi dia imut ketika berakting childish seperti itu. Mai gak nyangka dia bisa sampai childish sampai kayak gitu ya. Dia keren banget ya aktingnya Hyung Sik. Oke, next Park Shin Hye, kelahiran tahun 90. Oke, drama series awards-nya sudah banyak ya. Shin Hye. Apakah Mai itu nonton drama dia gitu ya? Oh sayangnya memang Mai itu belum pernah ketemu dia ya. Dia pertama kali ketemu dia di drama Dr. Slump sebagai Nam Hanel. Dan dia ada satu proyek lagi di tahun 2024 yaitu The Jets from Hell ya. Oke. Dr. Slump was fun to watch. I'm glad that she is back. She did very well in Dr. Slump, in a genre that was familiar to her, rom-com. Great performance katanya. Oke. One of my 3 favorite actress. Oke. Dia cantik banget memang tentunya. Ya. Katanya her kissing scene is improved. Nggak tahu, Mai nggak pernah lihat sebelumnya ya. Tapi ya, aktingnya sini itu juga bagus banget ya. Dan ini nih, Mai itu berapa kali itu ikutan nangis gara-gara si Shin Hye nangis gitu ya. Jadi memang aktingnya top notch. Park Shin Hye.
Yoon Park ini yang memerankan Bin Dae-yong. Kelahiran tahun 87. Oh, halo, teman seumuran ya. Oke, drama seriesnya banyak banget. Dia udah pernah mendapat award juga loh. Bentar ya, pernah nggak main ketemu dia? Di mana gitu ya? Ini dramanya udah banyak. Tapi kayak sini tadi nggak pernah ketemu juga sih ya. Oh, yang benar-benar peran dia agak banyak itu di drama Forecasting Love and Weather di tahun 2022 sebagai Han Ki Jun. Dia jadi second lead male di sini ya. Oke, akhirnya ketemu dia di drama Dr. Slump di tahun 2024 sebagai Bin Dae-yong. Aktingnya bagus. I love his role in Dr. Slump. Iya. Handsome. Katanya kapan, kata netizen ini, dia akan mendapatkan peran utama. Ya mudah-mudahan akan segera ya, karena acting dia di Dr. Slump bagus guys. Next ada Kong Song Ha di sini yang berperan sebagai Lee Hong Ran. Bagus juga nih acting dia ya. Dan tahun 92. Beda masa seriesnya baru dikit, tapi dia sudah mendapatkan awards loh. Jadi ini pertama kalinya main nonton dia di drama Dr. Slump di tahun 2024 sebagai Lee Hong Ran. Has great charisma, very good actress. Katanya mudah-mudahan mendapatkan peran utama. Oke, ya. Mudah-mudahan bisa lihat dia lagi juga nextnya ya. Manis banget dia sama si Yoon Park ya di drama Dr. Slump. Dan Oh Dong Min ini aura misteriusnya berperan sebagai Min Kyung Min. Kelahiran tahun 86. Berperan di cukup banyak nih drama. Ya, pertama kali juga main ketemu dia di drama Dr. Slump tahun 2024 sebagai Min Kyung Min. Oke, ya mungkin nextnya bakal ketemu sama dia lagi ya, banyak juga nih dramanya. Oke, selain yang sudah Mai sebutin tadi, ya Mai juga suka dengan proses si Hanel untuk menyembuhkan penyakit mental dia yang depresi itu ya. Di situ menurut Mai ini memberikan harapan gitu ya untuk orang-orang juga yang mengalami depresi atau penyakit mental yang lainnya, bahwa kamu tidak perlu takut ketika kamu ingin meminta tolong pada profesional gitu ya. Dan juga nih dokternya nih, dokter yang di rumah sakit itu, waduh dia biasanya perannya antagonis loh. Mai seneng banget ya kali lihat dia juga, tapi kali ini peran dia yang peran protagonis gitu ya. Si psikiatrisnya ini psikiaternya ini ya. Jadi dia bilang kayak gini ya, orang-orang yang mau datang di sini, dia bilang di klinik mental itu adalah orang-orang yang ingin sembuh dari penyakit mereka gitu. Tapi bukan berarti setelah yang mereka cari itu bukannya sebuah kebahagiaan gitu ya. Setelah sembuh tuh bukan itu gitu. Tapi yang mereka cari adalah kekuatan ketika masalah datang. Karena toh ketika mereka sembuh itu ya penerimaan diri, yang dianggap ada penerimaan diri gitu ya. Ketika sembuh ya, masalah akan tetap datang. Bukan berarti kamu sembuh terus nggak ada masalah, enggak kan? Masalah akan tetap datang, tapi yang dicari adalah bagaimana kamu punya kekuatan untuk mengatasi masalah itu. Dan bagaimana kamu menerima dirimu ketika kemalangan itu terjadi. Cih, keren banget ya. Menurut Mai itu quote yang keren banget dari Dr. Slump gitu ya. Nah ini nih lagi dinyanyiin Hyungsik, judulnya Lean on Me. Suaranya Hyungsik banget. Oke, jadi nih drama ini di Asian Wiki mendapatkan user rating sebesar 89
9. Bagaimana dengan Mai? Mai mau kasih drama ini rating berapa nih? Jadi, Mai mau kasih drama ini rating sebesar 90. Oke, so kamu wajib nonton drama Dr. Slump. Kamu suka romcom yang selain romcom ada juga persahabatan, kisah keluarga gitu ya. Pokoknya misteri, ya sedikit misteri lah gitu ya, balas dendam segala macamnya. Nontonlah drama Dr. Slump. Oke, saat ini nih Mai lagi nonton drama Our Love Triangle. Ini pendek banget loh dramanya. Ya di rata-rata 12 menit, di rata-rata, di average. Dan cuma punya 10 episode. Mai akan selesai berapa hari lagi gitu ya. Dan setelah itu Mai masih nih di watching list Mai ada Love Song for Illusion, My Happy Ending, Marry My Husband, DNA Lover, dan masih ada 1, 2, 3, 4 lagi yang tersembunyi ya. Tetap semangatin Mai buat cepet nonton K-dramanya dan cepet kasih reviewnya buat kamu, cepet editingnya juga, cepet uploadnya gitu ya. Dan tetap pantengin channelnya Mai, jangan lupa kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu tidak ketinggalan konten yang akan Mai hadirkan. Dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Tentunya kamu lihat ya, Mai itu drama yang Mai tonton itu biasanya nggak main-main kan, keren semua kan. Karena itu tetap setia di drama review by Miley. See you, annyeong.